Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas polemik surat Asy-Syu'ara yang diterjemahkan oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai surat pemusik kaum muslimin. Ya, dan juga gelar pemusik yang disematkan oleh Ustadz Adi Hidayat kepada salah seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan bin Sabit. Yang kata Ustadz Adi Hidayat, Hasan bin Sabit radhiyallahu an itu adalah pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena statement dari Ustadz Adi Hidayat tersebut tidak berdasar sama sekali, ya, tidak berdasarkan ilmu sama sekali, maka akhirnya dikritik oleh banyak pihak kaum muslimin. Dan dari sekian banyak orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat, yang paling menonjol itu adalah Ustadz Muflis Safitra kaum muslimin. Karena Ustadz Adi Hidayat ya dengan serampangan menuduh Ustadz Muflis Safitra telah memotong videonya. Bahkan saking pengen dinilai pendidikan Ustadz Adi Hidayat itu tinggi, ya, sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat itu membawa skripsi Ustadz Muflis Safitra dan mengatakan yang mengkritik saya itu ya hanya sarjana lulusan teknik, bukan latar belakang pendidikan agama. Padahal kalau kita melihat pendidikan Ustadz Muflis Safitra kaum muslimin, memang pendidikan formalnya beliau kuliah jurusan teknik. Tapi apakah kemudian Ustadz Muflis Safitra hanya belajar teknik? Tidak kaum muslimin. Ya, teknik itu pendidikan formalnya. Sedangkan ilmu agama dari Ustadz Muflis Safitra itu ditempuh dengan cara non formal. Beliau langsung belajar kepada para ulama, mulazamah kepada para ulama. Ya. Tapi ya begitulah kaum muslimin ya. Itulah realitanya kaum muslimin. Ustadz Adi Hidayat dengan segala jurusnya tetap berusaha mencari pembenaran. Meskipun jurus yang dipakai untuk membenarkan statementnya itu jurus kodo. Ya. Jurus kodo itu jurus ngotot. Ya, sudah jelas-jelas salah, tetap ngotot membela diri, membela statementnya. Dan yang paling aneh lagi kaum muslimin, ya, pendukungnya itu luar biasa anehnya kaum muslimin. Sudah jelas-jelas Ustadz Adi Hidayat salah kaum muslimin. Ya, tidak ada para ulama yang menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya pemusik, ya, dan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Sudah berapa ribu ulama yang meninggal dunia kaum muslimin yang baik pemahaman mereka, tidak pernah mereka satupun menyebutkan bahwa Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Ya, baru Ustadz Adi Hidayat saja kaum muslimin. Ya. Jadi kalau yang seperti itu masih terus dibela, ya memang aneh kaum muslimin. Aneh. Ya. Dan kalau melihat komentar-komentar para pendukung Ustadz Adi Hidayat itu, ya kalau membaca itu geli kaum muslimin. Ya. Kadang membacanya itu malu sendiri kaum muslimin. Ya. Kok bisa mereka berkomentar seperti itu, apa nggak mikir gitu loh ya. Ya. Di antaranya mereka berkomentar kaum muslimin, kenapa kok cuma komentar di video saja? Kenapa nggak mendatangi Ustadz Adi Hidayat langsung? Ya. Dialog langsung. Mereka lupa kaum muslimin. Ya, mereka lupa. Ustadz Adi Hidayat beberapa kali di dalam ceramahnya menyebut Wahabi, ya, masalah kunut dan sebagainya. Datang nggak Ustadz Adi Hidayat ke ustadz-ustadz yang disebut Wahabi? Apalagi pembelanya itu kaum muslimin. Ya, yang komentar sampai naudzubillah min dzalik, babi hutan dibawa-bawa. Ya. Coba orang yang sampai mengatakan bahwa orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat, ya, tapi tidak meramaikan Palestina itu layaknya babi, ya. Dia sudah mendatangi belum orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Sudah belum minta penjelasan? Bagaimana sih sebenarnya? Sudah mendatangi belum? Ya. Kalau orang Salafi nggak ada kaum muslimin yang komentar sampai isi hutan dibawa-bawa, apalagi binatang yang najis, yang haram. Ya. Jadi kalau bicara adab, ya bicara sopan santun, ya harusnya ngaca dulu lah. Ya, kalau orang Jawa bilang itu toleh gitoke dhewe dhisik. Ya. Jadi gitoke dhewe iki ditoleh dhisik. Ya. Baru kemudian komentar, ya, ngaca dulu. Ya, dan kali ini kita akan menyimak kaum muslimin ada sebuah video, di mana video ini sedang mengomentari ya, kecerdasan Ustadz Adi Hidayat, ya, kecerdasan ngeles maksudnya. Ya, katanya musik itu asalnya dari Persia. Kemudian ngeles lagi, katanya itu kata musik itu asalnya dari Yunani.
Ya, bahkan demi membenarkan statement bahwa surat Asy-Syu'ara surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah pemusik, ya, syair itu sama dengan musik. Itu sampai membawa rujukan dari orang-orang Syiah kaum muslimin. Kitabnya orang Syiah dipakai untuk membela terjemahan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Ini kan ini namanya nabiak-nabiak kaum muslimin, ya. Bingung, nggak ada pegangan, nggak ada hujah yang kuat, akhirnya kitab orang Syiah dijadikan panduan, ya, dijadikan rujukan, ya. Bahkan membangga-banggakan kalau dirinya itu ahli dalam sastra bahasa Arab, ya. Sehingga seolah-olah dia ini ya pasti paham bahasa Arab, nggak mungkin salah. Padahal sudah jelas-jelas salah kaum muslimin, jelas salah, ya. Jelas salah itu kaum muslimin, menerjemahkan nama surat Asy-Syu'ara kemudian menyebut sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Ya jelas salah, karena apa? Sudah terbukti kaum muslimin, nggak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Dari zaman Al-Quran diturunkan sampai sekarang, ya baru satu orang yang berani mengatakan surat Asy-Syu'ara artinya surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah pemusik, dan syair itu sama dengan musik. Ya baru satu orang. Ya. Tapi ya meskipun salah, ya, kalau gengsi sudah melekat di hati itu memang susah untuk mengakui kesalahan. Susah, ya. Padahal sebenarnya tinggal ngaku salah, klarifikasi, ya, cabut perkataan, selesai. Selesai, nggak akan jadi pembahasan panjang, ya. Tapi kalau terus mencari pembenaran, ya sudah menjadi konsekuensi kaum muslimin, ya. Orang-orang yang peduli terhadap kemurnian Al-Quran pasti akan membantah perkataan batil yang seperti itu kaum muslimin, ya pasti, ya. Dan kaum muslimin, coba kita simak video yang satu ini kaum muslimin, ya. Harusnya Ustadz Adi Hidayat ini malu melihat video yang seperti ini kaum muslimin, kritikan yang seperti ini kaum muslimin, ya. Betapa kesombongan dia yang menyebutkan, ya saya ini sastra bahasa Arab, alhamdulillah, lulusan Libya dan lain sebagainya, merendahkan pendidikan Ustadz Mufli Safitra, ya. Ini kalau melihat video ini seharusnya malu kaum muslimin. Video ini menunjukkan bahwa memang ada kurangnya ilmu bahasa Arab dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi harus sadar kaum muslimin, ya, bahwa diri juga punya kekurangan. Jadi ketika dikritik itu introspeksi diri dulu, ya, kemudian diperiksa apakah benar saya melakukan kesalahan. Ya kalau salah ya mohon maaf, kalau salah maka klarifikasi, kan selesai kaum muslimin. Jangan malah kemana-mana pembahasan, ya. Jadi kalau salah ya sadari kesalahan, ya. Jangan malah merasa, oh saya ini sarjana sastra Arab, masa saya salah, ya. Akhirnya malah mencari pembenaran, napiak-napiak kemana-mana, padahal jelas salah kaum muslimin. Jelas salah, ya. Karena di sini sangat jelas disebutkan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini salah di dalam menamai kitab, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Yuk kita pakai kitab dulu, ya, supaya tidak dipahami bahwa ini cuma cerita atau dikarang-karang. Di antara kitab yang paling populer tentang Hida atau Huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajud Dhahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajud Dhahab, ya, karya Al-Mas'udi. Kurang lebih 1850-an halaman. Saya ada kitabnya, ya, dibagi pada 3-4 jilid. Yuk kita mulai, ya. Hida atau Huda asalnya bermula dari datuk atau kakek buyut Nabi SAW yang bernama Mudar. Siapa namanya? Mudar. Jadi kalau kita tarik ke atas, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab. Ada yang menyebut bin Kilab dulu baru kemudian Murrah, ya. Bin Murrah bin Kilab. Muhammad SAW diulangi, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Kir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar. Ke-18. Saya coba ulangi, ya. Jadi ini datuk kakek Nabi yang ke atas ke-18. Jadi kalau diurut ke ayah berarti kurangi 1, ke-17 berarti. Nah, cara untuk menghubungkan antara dan itu nggak ada. Dia tunjuk, dia bawa buku, ya. Ya katanya bawa 2 buku. Sebenarnya yang disebut 3 buku, ya. Ini disebut.
Buku yang pertama namanya dia bacanya kalau nggak salah Mirwajud Dhahab bacanya. Tapi saya nggak ngerti juga kok dibaca Mirwajud Dhahab ya. Kalau dari Raja ya Ruju itu bukan Mirwaj bacanya, harusnya Marwaj. Sebab bukunya kan setelahnya Wa Ma'adin Al-Jauhar. Itu kalau di bahasa Arab tidak dibaca Mirwaj, tapi dibaca Muruj. Jamak dari Marjun, Maraja Yamruju. Itu ada di dalam Al-Quran. Marajal Bahraini Yaltaqiyan fi amrin marij. Itu kata dari kata apa? Maraj. Maka tidak dibaca Mirwaj. Kalau dari Raja Yaruju, itu pun Raja Yaruju, nggak tahu, saya bukan ahli bahasa Arab ya, tapi setahu saya itu nggak benar. Harusnya dibaca Marwaj kalau Raja Yaruju. Tapi kalau Muruj itu dari Maraja. Muruj. Nah itu baru benar maknanya. Murujud Dhahab. Lahan-lahan yang ada emasnya gitu. Nah, Wa Ma'adim Al-Jauhar. Dan tambang-tambang permata. Itu baru menyambung. Ya, dan buku ini ditulis oleh Al-Mas'udi. Al-Mas'udi itu baca buku Syiah di berbagai tempat akan disebut di situ. Mas'udi tokoh Syiah Ithna Asyariyah. Jelas ya? Bukunya Tarikh Sejarah. Saya nggak tahu apa yang mau dibahas di situ. Diambil dari buku itu kaitannya dengan musik. Mungkin saya juga nggak paham ya. Dia membacanya dari situ apa? Karena dia singgung setelah itu penyebutan kakek Nabi yang ke-17. Mudhar. Itu pun dia sebut namanya keliru. Kakek Nabi yang ke-17. Dia sebut Nizar bin Mudhar. Padahal harusnya Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jelas ya? Nah, kaum muslimin ya, sudah jelas-jelas salah seperti itu kaum muslimin. Pembelanya masih juga fanatik buta kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Ya katakanlah orang nggak ngerti bahasa Arab kaum muslimin, ya. Tapi nama kitab itu bukan Mirwahu Zahab, ya, tapi Murujuz Zahab. Dan itu ya, kitab itu kan banyak disebut kaum muslimin. Banyak disebut, bahkan kalau kita browsing kaum muslimin, ya, di Wiki Syiah, itu kitabnya namanya Murujuz Zahab, bukan Mirwajuz Zahab, ya. Kemudian menyebutkan tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana juga salah kaum muslimin. Beliau menyebutkan Nizar bin Mudhar, padahal Mudhar bin Nizar. Yang seperti ini kita bisa mencari kaum muslimin ilmunya, ya. Dan kita bisa membuktikan kaum muslimin apakah benar yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, apa benar yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi, ya. Jadi jelas kaum muslimin, kritikan-kritikan yang ditujukan untuk Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya kritikan-kritikan yang tak terbantahkan lah kaum muslimin, ya. Dari mulai Ustadz Adi Hidayat ngeles katanya para ulama sudah memahami bahwa asy'ariyah itu artinya penyair-penyair sama dengan pemusik, ya. Padahal ketika diminta rujukan dari mana dia bisa mengatakan seperti itu, nggak bisa membuktikan. Ya, begitu juga dia beretorika dengan alasan bahasa ini, bahasa itu asalnya dari Persia, dari Yunani dan lain sebagainya. Yang jelas ya, sepanjang sejarah turunnya Al-Qur'an sampai sekarang belum ada kecuali Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Yang menyamakan antara syair dengan musik belum ada kaum muslimin. Belum ada. Ya. Jadi untuk apa sih kaum muslimin kita gengsi untuk mengakui kesalahan? Sementara kita ini sudah dikritik banyak orang dan kritikan orang tersebut ilmiah, ya. Jadi janganlah kemudian menyikapi dengan pembelaan yang membabi buta kaum muslimin, ya. Bahkan sampai yang kebun binatang dibawa, sampai lapor ke polisi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan orang yang cerdas kalau seperti itu kaum muslimin, ya. Bukan orang yang cerdas. Seharusnya momen yang seperti ini adalah momen untuk mempertemukan, ya, untuk mengadakan forum dialog antara Ustadz Adi Hidayat dengan orang-orang yang mengkritik. Ya, terserah mau pilih siapa, ya. Ini malah membela membabi buta. Yang dibela juga terus mencari pembenaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya
ya, terutama kepada orang-orang yang bermasalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan hati untuk menerima kebenaran, untuk mencabut perkataan yang jelas-jelas salah, ya. Karena itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.